Halo, teman-teman JB Entertainment. Balik lagi di channel kesayangan kalian semua. Di sini tempatnya alur cerita film paling seru, menegangkan, dan pastinya bikin gregetan. Jangan lupa siapin camilan, karena cerita kali ini dijamin bikin kamu gak bisa berhenti nonton. Terima kasih yang udah subscribe, support kalian bikin channel ini terus berkembang. Yang belum, ayo gabung sekarang, subscribe gratis, tapi efeknya luar biasa buat perkembangan channel ini. Yuk langsung kita mulai. Film kali ini berjudul Dominique. Film ini dibuka dengan sekelompok kartel yang tengah menuju lokasi jatuhnya sebuah pesawat yang baru saja mereka tembak jatuh. Setibanya di sana, mereka menemukan sebuah peti kayu berukuran besar dan langsung membawanya pergi. Sementara itu, seorang pria bernama Hector justru memilih memeriksa keadaan sang pilot yang tampak tak sadarkan diri. Tapi saat Hector hendak mengambil sesuatu dari tubuh si pilot, dua rekannya yang sedang membuka peti justru diserang secara tiba-tiba oleh pilot tersebut. Señorita, podemos hablar. Dalam kondisi genting, pilot itu memaksa satu-satunya orang yang tersisa untuk memasukkan peti ke dalam mobil. Gracias. Setelah semuanya selesai, ia hanya meminta satu hal, untuk dibiarkan pergi. Namun secara mengejutkan, seorang wanita bernama Dominique justru membawa kabur mobil kartel tersebut. Ia melaju menuju suatu tempat terpencil, lalu berhenti. Di sanalah, ia mengubur peti kayu itu. Tak ada yang tahu isi sebenarnya dari peti tersebut. Apakah berisi senjata berat, atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya? Yang pasti, setelah selesai mengubur, Dominique membakar jeep itu, demi menghilangkan jejak. Malam itu, pikirannya melayang pada kekasihnya. Saat mereka hendak mengasingkan diri ke tempat sunyi, sekelompok asasin tiba-tiba menyerang. Kekasihnya tewas di tempat, amarah pun meledak. Dominique membantai semua penyerang. Ya, ternyata Dominique adalah seorang asasin mematikan yang ingin pensiun demi hidup damai bersama kekasihnya. Tapi keinginannya tak direstui. Atasannya justru mengirim orang-orangnya untuk menghabisinya. Setelah mengalahkan mereka, Dominique melarikan diri dengan pesawat menuju pulau terpencil. Namun naas, kartel Kolombia menembaknya jatuh. Terjebak di wilayah asing, Dominique masuk ke sebuah bar. Malam itu, ia disorot oleh tatapan para pria mencurigakan. Lalu muncul Julio, seorang polisi lokal, yang memperingatkan bahwa tempat itu sangat berbahaya, apalagi bagi seorang wanita. Wilayah tersebut dikuasai Kartel de la Cruz, kelompok paling sadis di Kolombia. Demi keselamatannya, Julio mengajak Dominique bermalam di rumah keluarganya. I just don't want you to have any trouble. Keesokan harinya, mereka sarapan bersama. Di sana, ada Paulina, adik Julio, yang sedang hamil. Suaminya telah meninggal, dan Julio tinggal bersama mereka untuk membantu merawat anak-anak dan ayahnya yang lumpuh. Ask you. Where are you from? Ukraine. Ia lalu meminta Julio mengantarkannya ke kota untuk membeli mobil dan melanjutkan perjalanan. Namun karena mendapat panggilan mendadak,
Julio meminta Paulina yang mengantar. Don't worry. I will take her. I'm going to town. Sementara itu, di kantor polisi, Julio dan rekan-rekannya menemukan 3 jasad di lokasi jatuhnya pesawat. Alguna demora. ¿Qué tenemos? Hasil investigasi menyimpulkan, mereka adalah anggota kartel de la Cruz yang dibantai oleh seseorang. Mereka menduga, orang yang menerbangkan pesawat itulah yang telah menghabisi ketiga anggota kartel. Namun, hingga kini belum ada satupun petunjuk tentang siapa sebenarnya sosok misterius yang ada di dalam pesawat itu. Saat Julio memeriksa salah satu jasad, ia terkejut bukan main, karena jasad itu adalah Hector, saudara ipar dari atasan mereka. Suasana pun mendadak sunyi dan tegang. Tak lama, mereka mulai menginterogasi 2 turis yang diduga ikut dalam pesawat yang jatuh. Keduanya dicurigai sebagai pelaku pembantaian. Meski disiksa tanpa ampun, kedua turis itu tetap bersikeras bahwa mereka tak tahu apa-apa tentang kartel, bahkan tentang jatuhnya pesawat itu sendiri. Lalu datanglah kepala polisi Santiago, pemimpin bengis yang terkenal kejam. Saat mengetahui bahwa salah satu korban adalah saudara iparnya, emosinya pun meledak. You know who I am? I'm the chief of police of San Luke. Tanpa banyak bicara, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan salah satu turis ke dalam air keras. Julio yang menyaksikan horor itu, diam-diam mengaktifkan kamera kecil tersembunyi di balik mejanya, merekam semua kebiadaban tersebut. Dale. Sementara itu, di tempat lain, Dominic sedang ditemani Paulina, melihat-lihat mobil jeep bekas. Es muy caro y toma mucho tiempo. Setelah merasa cocok, Dominic berniat membelinya. Namun, karena ada bagian yang harus diperbaiki, ia diminta kembali esok hari. Malam harinya, keluarga Julio menggelar pesta kecil merayakan ulang tahun anak Paulina, Abriel. Di sana juga hadir Anso, kekasih dari Abriel. Dominic terlihat haru, menyaksikan kehangatan keluarga sederhana ini. Di dalam kamarnya, Julio sibuk mengamati video-video rekaman kekejaman Santiago. Dan di sanalah kenyataan terungkap, Santiago bersama bawahannya ternyata telah bersekutu dengan kartel de la Cruz. Julio, satu-satunya polisi jujur di wilayah itu, berjuang diam-diam. Ia mengumpulkan semua bukti demi membongkar kejahatan mereka ke hadapan Inspektorat Kepolisian. Semua video disalin ke dalam sebuah flash disk. Dan malam itu juga, Julio pergi menemui seseorang yang ia percaya untuk menyerahkannya. ¿Hiciste copias? Sí. Muy buena evidencia, Julio. Namun tak lama setelah itu, Julio muncul dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya babak belur. Ia kini berada di hadapan Santiago yang memaksanya menyerahkan file rekaman asli. Jika tidak, keluarga Julio akan menjadi korban berikutnya. Me va a decir dónde están esas copias. Y si me lo niega, está bien. Esos hombres irán a su casa. Tahu hidupnya tak akan disisakan, Julio memilih untuk diam dan bersiap mati demi kebenaran. Son unos putos animales. Keesokan paginya, rumah keluarga Julio diguncang oleh jeritan histeris Paulina. Mereka semua terbangun dan menemukan kepala Julio ditancapkan ke pagar rumah. Pemandangan itu menghancurkan hati semua orang.
termasuk Dominic, muak dengan kebiadaban para polisi. Dominic maju, menghampiri mereka. Ia memerintahkan keluarga Julio untuk masuk ke dalam rumah. Sementara itu, para polisi berhasil mendapatkan laptop yang mereka incar, berisi file rekaman kejahatan. Si pria gendut yang memimpin operasi itu langsung melapor kepada Santiago bahwa tugas mereka telah selesai. Santiago pun memerintahkan si pria gendut untuk membantai seluruh keluarga Julio. Begitu perintah keluar, si gendut langsung menyuruh rekan-rekannya memulai aksi. Namun dari pertempuran singkat itu, hanya satu polisi yang berhasil selamat dari amukan brutal Dominic. Sementara itu, Dominic mengambil kembali laptop milik Julio, lalu dengan hati-hati menurunkan potongan kepala Julio. Ia membungkusnya dengan kemeja dan menyerahkannya kepada sang ayah. Di sisi lain, polisi yang selamat itu masih gemetar. Dengan suara bergetar, ia melaporkan semua yang baru saja terjadi langsung ke Santiago. Nos está disparando a todos y todo se fue a la mierda. Mendengar laporan tersebut, Santiago murka. Ia segera menginstruksikan untuk menutup seluruh akses jalan dari dua arah. Dan dirinya akan langsung menuju ke rumah keluarga Julio untuk memeriksa keadaan. Setibanya di sana, Santiago terpaku. Tubuh anak buahnya berserakan tak bernyawa. Tak lama kemudian, Dominic muncul dan menghampirinya dengan langkah tenang. Santiago tersenyum sinis. Ia mengatakan bahwa malam ini, mereka akan menghabisi keluarga Julio. Namun, ia masih memberi satu pilihan untuk Dominic tetap hidup, asal menyerahkan laptop itu. Give it to me, and I will let you walk away alive. You have my word as a gentleman. Warga sekitar hanya diam, tak satu pun berani keluar untuk menolong. Karena itu, Dominic memutuskan bertahan, membantu keluarga Julio melawan pasukan Santiago. Okay, have it your way. Sementara itu, seorang dokter yang hendak mengunjungi rumah Paulina dihentikan oleh para polisi. Mereka memaksanya untuk putar balik. Dokter itu pun menelepon Paulina, menjelaskan bahwa semua jalan telah diblokir dari dua arah. Dominic kemudian mengambil alih telepon. Ia meminta sang dokter untuk membawa ambulans dan menunggunya di sisi utara esok pagi. Can you get an ambulance? Yes. In a hospital in Bogotá. You can take the family north through the countryside. Fine. We will do our best to survive the night and leave shortly after dawn. Dominic mulai menyiapkan rencana. 9mm. One unspent mag. Santiago sendiri berencana untuk meminta bantuan ke markas pusat. Mereka kini menganggap Dominic sebagai ancaman serius. Voy a llamar a la central a que manden refuerzos adicionales. Malam pun tiba, pasukan tambahan Santiago mulai berdatangan. Dominic memanggil Eyal, lalu memberinya instruksi. Strateginya begitu cerdas. Dominic akan menggunakan lampu sorot terang untuk mengacaukan penglihatan musuh. Ia pun mengajari Eyal kapan harus menyalakan dan kapan memadamkannya. Cahaya terang mendadak diikuti kegelapan,
akan membuat mata musuh buta sesaat. Adaptasi pupil tak secepat itu, dan itulah momen emas bagi Dominic. It takes about 10 minutes for the human eye to adjust from bright light to darkness. After exposure, they wouldn't be able to see me, which is when I strike. Saat ia memeriksa rumah, Dominic mendapati Paulina sudah pecah ketuban. Ia langsung menyuruh Paulina bersembunyi di kamar mandi bersama kedua anaknya. Sementara ayah Julio memilih tetap bertarung. Dominic pun mengizinkannya berjaga di depan pintu. You must stay quiet. Lalu, saat pasukan Santiago mulai bergerak, Dominic pun segera menempati posisi di balik mobil dan bersiap untuk memberi aba-aba kepada Abriel. Dan saat pasukan Santiago mulai memasuki pekarangan rumah, Dominic pun segera memberi aba-aba dengan menggunakan walkie-talkie. Dengan celah yang diciptakan oleh silau dan gelap seketika, Dominic menghancurkan mereka satu persatu. Beberapa pasukan yang panik justru saling tembak satu sama lain. ¡Destruyan las malditas luces! Mereka sadar, lampu sorot menjadi penghalang utama. Maka secepatnya, para polisi diperintahkan untuk mematikan aliran listrik. Di saat bersamaan, regu kedua mulai bergerak maju, perlahan, menyusuri gelap. Sementara itu, Dominic bersembunyi di balik tubuh salah satu pasukan Santiago yang sudah tewas. Di kamar mandi, Paulina tengah berjuang melahirkan, sendirian, tanpa bantuan siapapun. Setelah menggulung abis pasukan gelombang pertama, Dominic pun kembali masuk ke rumah untuk memeriksa keadaan. Saat itu, Anso melihat para polisi mulai mendekati titik listrik tempat Eil berada. Ia langsung bergerak, menghadang mereka. Bersamaan dengan itu, Dominic harus menghadapi 3 polisi yang berhasil menyusup ke dalam rumah. Herrera, Ortiz! Kini, Santiago dan ajudannya ikut maju. Kali ini, mereka membawa bazooka. Mengetahui bahaya itu, Dominic memanfaatkan sebuah televisi untuk menahan efek ledakan. Lalu, dengan penuh tekad, ia bangkit kembali dan melawan sang ajudan. Tapi dari pintu belakang, sejumlah polisi lain masuk. Mereka langsung menuju kamar mandi, tempat Paulina dan bayinya bersembunyi. Beruntung, ayah Julio berhasil menembak mati ajudan Santiago. Dominic lalu menyambar senjatanya dan menghabisi semua musuh yang hendak menyerang Paulina. Akhirnya, seluruh pasukan Santiago, termasuk bala bantuan, tumbang di tangan Dominic. Namun,
kemenangan itu tak datang tanpa luka. Ayah Julio dan juga Anso gugur dalam pertempuran tersebut. Dominic lalu menyemangati Eyal agar tetap kuat, bahwa pengorbanan orang-orang yang mereka cintai tidak boleh sia-sia. Sementara itu, Santiago mulai panik. Tak satu pun panggilannya dijawab oleh bawahannya. Dominic membakar lokasi itu, dan mereka segera menuju titik penjemputan yang sudah disepakati. Di sisi lain, Santiago tengah mengevakuasi jasad anak buahnya. Ia didatangi oleh seorang wanita, pimpinan dari Kartel de la Cruz. Santiago melaporkan bahwa wanita yang telah membantai pasukannya kini melarikan diri, membawa file rekaman berisi semua kejahatan mereka. Karena itu, ia meminta bantuan dari kartel tersebut untuk mengerahkan pasukan demi menangkap Dominic dan merebut kembali bukti-bukti itu. Cuente con lo que necesita. Tak lama, Dominic dan keluarga Julio sampai di titik penjemputan. Mereka langsung menuju ambulans yang telah dipersiapkan oleh sang dokter. Namun ternyata, tempat itu telah dikepung oleh pasukan Kartel de la Cruz. Pertempuran kembali pecah. Dominic terpaksa bertarung lagi. Di tengah kekacauan, Eyal berusaha mengambil alih kemudi untuk menyelamatkan keluarganya. Dominic, yang tertembak, mulai terdesak oleh serangan brutal dari para kartel. Keadaan semakin genting saat Eyal tak bisa menyalakan mobilnya. Namun setelah perjuangan keras, Dominic berhasil menggulung para penyerang. Eyal akhirnya menyalakan mobil dan langsung tancap gas, meninggalkan lokasi. Namun tiba-tiba, mobil Eyal dihadang oleh kendaraan Kartel de la Cruz yang langsung menghujaninya dengan tembakan. Melihat itu, Dominic berlari sekuat tenaga, mencoba menyelamatkan keluarga Julio. Eyal yang berhasil keluar, tak tinggal diam. Ia melawan, mempertaruhkan nyawanya demi melindungi keluarganya. Meski Dominic berhasil menghabisi para musuh yang tersisa, namun tragisnya, ia gagal menyelamatkan mereka. Keluarga Julio tewas secara mengenaskan. Beberapa hari berlalu, media dikejutkan oleh kemunculan sebuah rekaman video yang menyiarkan kekejaman para polisi yang selama ini bergerak atas perintah Santiago. Ternyata, Dominic telah menyerahkan bukti kejahatan itu ke pemerintah pusat. Kini, Santiago menjadi buronan. Ia pun membawa keluarganya ke markas Kartel de la Cruz mencari perlindungan. Sementara itu, di tempat lain, Dominic tampak membongkar peti kayu yang sebelumnya ia kubur. Dan isi peti itu adalah seperangkat senjata berat. Senjata yang akan ia gunakan untuk menghabisi Santiago dan membantai Kartel de la Cruz. Kekejaman para polisi korup dan kebrutalan Kartel de la Cruz semakin merajalela. Semua terjadi karena banyak orang memilih diam
meski kejahatan berlangsung di depan mata. Namun berbeda dengan Julio, ia berani bersuara, meski keluarganya harus menjadi korban. Dan meskipun keluarga Julio telah tiada, pengorbanan mereka justru menyelamatkan banyak nyawa lainnya di wilayah itu. Dan film pun tamat. Saksikan alur cerita film lainnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.